Corona adalah pandemi dunia, bukan masalah Indonesia saja. Maka setiap hari berita internasional menjadi santapan saya. Percakapan via WA dan Zoom dengan beberapa teman di beberapa negara menjadi makanan harian selama berada di rumah ini. Kunci suksesnya menaklukkan Corona setiap negara punya strategi sendiri-sendiri. Yang pasti semakin cepat masuk pit stop, masuk rumah stay at home akan membuat cepat berkurangnya efek buruk Corona. Cina masuk pit stop lebih dulu, Vietnam kemudian, Singapura, semua itu adalah negara-negara yang duluan masuk pit stop. Oke, sekarang kita berasumsi, katakan Cina saat ini sudah mulai kuning, di mana April pertengahan nanti Wuhan lockdownnya dibuka, Hubei provinsinya sudah dibuka, dan Shanghai Beijing sudah hijau di bulan Mei. Produksi mereka akan 100% lagi kah? Menurut perkiraan para ekonom dunia, paling top 50% karena Cina sebagai negara produsen dan supplier market internasionalnya belum sembuh. Katakan Amerika, di mana pasar Cina ke Amerika lebih dari 40%, merupakan pasar terbesarnya Cina. Amerika bulan Mei Juni belum sembuh dari Corona. Perkiraan seperti yang dikatakan Trump adalah Oktober. Lalu Corona di berbagai negara muncul, tumbuh, bergantian. Singapura mungkin sama dengan Cina. Juni, Juli tahun ini sudah aktif tapi belum membuka diri dengan internasional. Misalnya Indonesia, puncaknya di bulan Mei. Sembuhnya kira-kira apa? 2 bulan kemudian, Juli, September, Cina tidak akan dagang dengan Indonesia pada saat itu. Sampai sembuh bener. Jadi selama tahun 2020, setiap negara yang sudah menang melawan Corona, mereka aktif hanya 50%. Di mana yang diutamakan adalah domestic consumption, market lokal, ekspor ataupun impor sangat selektif sekali. Mungkin untuk amannya hanya energi yang mereka impor, sisanya menggunakan substitusi produk dalam negeri masing-masing negara. Jadi perkiraan analis di CNN yang menjadi referensi saya tersebut, saya setuju. Ini menjadi peluang, di satu sisi menjadi ancaman di sisi yang lain. Seperti dalam tulisan dan video sebelum ini saya mengatakan global economy itu control alt delete atau reset semuanya. You are on your own. Masing-masing negara urus masing-masing negara dalam membangun ketahanan pangan dan ekonomi. Kalau kesehatan saat ini seluruh dunia harus bergandengan tangan atas nama kemanusiaan. Jadi inilah masa purifikasi, masa pemurnian. Anda pebisnis akan menjadi boy terus atau menjadi a man. Yang bergantung pada pinjaman dolar pasti jedak. Yang punya hutang pasti jedak saat ini. Dan yang bergantung impor saat ini pasti bubrah sampai Corona selesai. Plus Corona seluruh dunia selesai. Saat ini dari 150 negara yang baru kena banyak, yang baru akan sembuh sedikit, alias sampai akhir 2020 atau pertengahan 2021 semua masih belum bisa lepas dari cengkraman Corona. Ekonomi belum bisa gigi 5, 1 tahun paling cepat dunia recovernya. Bahkan ada pengamat yang mengatakan selesainya November 2021. Jadi masih 2 tahunan kira-kira kalau dihitung dari sekarang. Untuk saat itu baru dunia bisa gigi 5. Disinilah masa peluang itu tercipta. Kita kuatkan dalam negerinya, dalam sisi ekonominya. Masing-masing negara akan fokus di kebutuhan domestik dan Indonesia harusnya menang. Inilah yang saya katakan, Indonesia lah yang akan menjadi pemenang di tahun 2030. Jadi nomor 1, kita harus no box thinking. Kita urai perlahan strateginya. Nomor 1 pastinya gunakan MMT, gelontorkan pendanaan ke UKM, tidak pakai infrastruktur bank, tapi buat SKK, Satuan Kerja Khusus. Kita sudah punya SKK Migas. Kemarin saya usulkan ada SKK Minerba. Sekarang kita buat SKK Keuangan, Satuan Kerja Khusus Keuangan, di bawah Kementerian Mensesnek. Punya SKK tadi yang menggunakan instrumen uang keluar distribusinya baru Bank BUMN selama disetujui oleh SKK Keuangan. Terbitkan rupiah biru. Saya sarankan bergambar Pak Jokowi Ma'ruf karena rupiah biru ini dicetak terbatas masa baktinya. Hanya 4 tahun. Utamakan hanya UKM yang tak ada bahan baku import dan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini ibarat kita lagi main di time zone. Masuk ke time zone, uang kita ditukar chips. Chips hanya beredar di time zone tersebut. Rupiah biru tadi berlaku hanya di Indonesia. Tidak boleh ditukar dengan currency asing. Terjadi penukaran dan ketahuan akan dipenjara 5 tahun. Membawa uang ini keluar negeri, penjara 5 tahun. Sudah mulai kebayang strategi ekonomi berbasis MMT. Beranikah kita melakukannya? Seleksinya bagaimana? Semua sudah kami simulasikan dan sudah ada latar belakang keilmuannya. Sekedar urun solusi loh ini untuk Indonesia menang.